Perkenalkan, nama saya nih Anggriani Pardede dengan NPM 211230089. Saya adalah mahasiswa S2 Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saat ini saya akan menjawab jawaban dari soal ATS, mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Syafrianita STMT. Untuk soal nomor satu, bagaimana prosedur ekspor produk sebuah produk furniture? Dalam hal ini saya mengambil contoh wooden office desk. Yang pertama, melakukan korespondensi. Eksportir dan importir melakukan komunikasi awal untuk menjajaki kebutuhan dan spesifikasi produk dari wooden office desk. Dalam hal ini saya sudah menentukan eh, bagaimana spesifikasi produk yang diinginkan untuk kriteria produk furniture wooden office desk. Kemudian proses selanjutnya yaitu membuat sales kontrak. Setelah kesepakatan tercapai, eksportir menyusun dan menandatangani sales kontrak di mana mencakup spesifikasi produk, kemudian total nilai kontrak, metode pembayarannya, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, kemudian waktu pengapalan, syarat pengiriman, jenis muatan, dan apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian proses selanjutnya penerbitan Letter of Credit atau LC. Importir membuka LC melalui bank di negara tujuan. Bank eksportir akan menerima dan memverifikasi LC sebelum produksi dilanjutkan. Jika sudah oke, eksportir harus memastikan semua syarat dokumen LC telah terpenuhi. Kemudian proses berikutnya yaitu mempersiapkan barang ekspor. Eksportir memproduksi dan menyiapkan wooden office deck sesuai spesifikasi produk yang telah ditentukan. Kemudian proses selanjutnya mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Eksportir melalui PPJK mendaftarkan dokumen PEB ke sistem CISA Bea Cukai dengan melampirkan invoice, packing list, sales contract, NIB, dokumen perizinan, data kontainer, dan pelayaran. Kemudian proses selanjutnya yaitu melakukan booking space kapal. Eksportir atau freight forwarder melakukan pemesanan kontainer dan ruang muat kapal LCL melalui perusahaan pelayaran. Data pemesanan digunakan untuk menyusun shipping instruction dan mencetak bill of lading. Kemudian pengiriman barang ke pelabuhan. Setelah kontainer tersedia, barang dikirim dari pabrik atau gudang ke pelabuhan ekspor, di mana barang ditempatkan di kontainer yard menunggu proses pemeriksaan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan bea cukai. Bea cukai kemudian memeriksa dokumen dan atau fisik barang berdasarkan jalur hijau, kuning, merah. Jika lolos pemeriksaan, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor, kemudian barang dinyatakan layak ekspor. Kemudian proses berikutnya yaitu pemuatan barang ke kapal. Kontainer dimuat ke atas kapal sesuai dengan jadwal keberangkatan. Petugas pelabuhan dan pelayaran mengawasi proses loading hingga barang diberangkatkan. Kemudian proses berikutnya yaitu surat keterangan asal, di mana eksportir mengurus surat keterangan asal atau Certificate of Origin ke Dinas Perdagangan menggunakan sistem ESKA. SKA dibutuhkan untuk mendapatkan preferensi tarif di negara tujuan. Kemudian pencairan LC. Setelah barang dikapalkan, eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank yang terdiri dari invoice, packing list, bill of lading, SKA, NP, dan sebagainya. Bank akan memverifikasi dokumen terhadap syarat LC, jika sesuai dana akan dicairkan ke rekening eksportir. Kemudian berikutnya pengiriman barang ke importir. Jika barang sudah dikirimkan dan barang tiba di pelabuhan negara tujuan, maka importir akan mengurus bea masuk dan dokumen di negaranya menggunakan dokumen pengapalan, lalu barang dikirim ke gudang importir. Kemudian berdasarkan soal nomor 1 tersebut, untuk soal nomor 2, tentukan kategori barang ekspor dari wooden office desk. Kategori barang ekspor dari produk wooden office desk, produknya yaitu wooden office desk dengan kategori furniture dari kayu, jenisnya yaitu adalah meja kantor yang terbuat dari kayu. Untuk barang ini adalah termasuk dalam kelompok furniture rumah atau kantor berbahan dasar kayu. Kemudian tarif atau HS code. Kode HS-nya yaitu 9403.30.00, yaitu wooden furniture of a kind used in office, furniture dari kayu yang digunakan di kantor. Untuk produk ini dikenakan bea keluar 0% untuk ekspor dari Indonesia. Namun bisa dikenakan tarif bea masuk di negara tujuan, tergantung apakah menggunakan
Certificate of Origin atau tidak. Kemudian negara tujuan ekspor, salah satu negara tujuan ekspor utama dari produk ini, kemudian Office Desk ini adalah Amerika Serikat atau USA. Alasannya karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar produk furniture kayu dari Indonesia. Kemudian permintaan tinggi terhadap produk berbahan dasar kayu jati mahoni dan akasia karena keunikan desain serta kualitas pengerjaan mebel asal Indonesia. Kemudian untuk soal nomor 3, bagaimana tanggung jawab atas keterlambatan kapal? Pihak yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan kapal itu bergantung pada Incoterms yang disepakati. Jika menggunakan FOB, maka tanggung jawab atas keterlambatan kapal umumnya berada di pihak shipping line atau freight forwarder, bukan tanggung jawab eksportir ataupun pembeli. Kemudian soal nomor 4, ada sebuah studi kasus dari PT Sisa Jadi Kaya, di mana berdasarkan teori origin kriteria, PT Sisa Jadi Kaya harus menggunakan kriteria not wholly obtained atau produce karena bahan baku yaitu aluminium bekas tidak berasal langsung dari sumber alam atau hasil produksi tunggal dari satu negara pengekspor. Kemudian produk akhirnya yang merupakan pintu kamar mandi dari logam diperoleh melalui proses produksi dari bahan yang seluruhnya atau sebagian tidak berasal dari negara pengekspor. Origin kriteria yaitu dengan Change in Tariff Classification atau CTC. Berdasarkan teori, dalam proses produksi logam aluminium bekas dengan HS code berbeda, misalnya dalam kategori scrap aluminium, dilebur dan diubah menjadi barang jadi baru, yaitu pintu kamar mandi logam yang masuk dalam HS code yang berbeda. Contohnya HS 7610.10 untuk aluminium struktur. Dengan begitu, terjadi perubahan HS pada level 4 digit atau 6 digit. Ini memenuhi syarat CTC, di mana bahan baku harus non-origin dan harus mengalami perubahan kode HS saat menjadi barang jadi. Ini cocok dengan proses yang dilakukan oleh PT Sisa Jadi Kaya. Aluminium scrap, yaitu bahan bakunya dengan HS 7602.00. Sedangkan untuk pintu kamar mandi aluminium setelah menjadi barang jadi, HS-nya berubah menjadi 7610.10. Terlihat bahwa terjadi perubahan HS dari 7602 ke 7610. Maka syarat CTC terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan dalam studi case PT Sisa Jadi Kaya menggunakan origin kriteria not wholly obtained atau produce, change in tariff classification. Karena bahan baku berasal dari sumber yang tidak sepenuhnya berasal dari negara pengekspor, kemudian telah dilakukan proses produksi substansial, yaitu peleburan dan pencetakan ulang, kemudian barang jadi memiliki HS code berbeda dari bahan bakunya, sehingga hal-hal ini memenuhi ketentuan CTC. Jika produk ini diekspor ke negara mitra FTA, maka perusahaan bisa mengajukan surat keterangan asal atau SKA untuk mendapatkan preferensi tarif berdasarkan skema yang berlaku. Demikian jawaban ATS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.